Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan miyassaran. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam forum kajian bahasa Arab pekanan kita menggunakan kitab bahasa Arab metode Insan Tama, ya, kitab kedua, ya. Kita sudah ada 3 kitab dan kita sudah masuk ke kitab yang kedua, ya. Dan sebagaimana yang bisa Ibu saksikan bersama-sama, ya. Siang hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-16. Ya, berarti kalau kita bicara kitab kedua bab 16 berarti ya sebentar lagi ya kita akan selesai di bab di kitab kedua, ya. Kemudian kita akan masuk bab atau kitab yang ketiga insyaallah. Abi, ayo. Ya. Abi. Ya, kita akan masuk ke bab ke-16 yaitu tentang idhofah. Kalau pekan lalu kita membahas tentang na'at man'ut, ya, siang hari ini kita akan masuk ke bab idhofah. Ayo. Baik, kalau kita bicara na'at man'ut berarti kita kemarin bicara tentang sifat, ya. Sifat, ya. Sifat mensifati, ya. Sebuah kata yang digunakan untuk mensifati. Nah, kalau kita bicara kata kata sifat, maka kata sifat itu eh, memiliki rumus, ya, memiliki rumus yang khas, di mana kata sifat itu selalu mengikuti kata yang disifati, ya, atau man'ut, ya, baik mudzakkar muannasnya, ya, ma'rifah nakiranya, mufrad musanna ataupun jamaknya. Jadi ikut gitu. Bahkan harokatnya, ya, fathah fathah, kasroh kasroh, dhamma dhamma, ikut terus gitu. Nah, kata sifat itu sesuatu yang lumrah, ya, dalam bahasa apapun, ya. Dalam bahasa apapun kata sifat itu selalu ada dan itu lumrah gitu. Yang namanya kata sifat pasti digunakan untuk mensifati sesuatu dan pasti akhirnya mengikuti gitu, otomatis mengikuti gitu. Nggak mungkin kata sifat itu tidak mengikuti sesuatu yang disifatinya gitu.
dan itu mustahil, pasti ngikut gitu. Misalnya kita ingin mensifati eh, seorang laki-laki, ada seorang laki-laki di depan kita gitu ya. Misalnya dia ganteng gitu. Maka ganteng ini adalah sifat gitu. Dan pasti menggunakan sifat yang sesuai dengan kelaki-lakiannya gitu. Jadi jamil gitu. Maka kalau ada orang namanya misalnya rojulun. Rojulun ganteng misalnya, jamilun pasti. Nggak mungkin berbeda. Kalau berbeda maka nggak masuk ke logika. Misalnya rojulun jamilatun, nggak mungkin. Ya karena laki-laki nggak bisa disifati dengan kecantikan gitu. Jamilatun nggak bisa. Gitu. Maka wajar juga gitu, masuk akal juga yang namanya kata sifat itu pasti harus mirip gitu. Harus mirip atau persis sama dengan yang disifatinya. Dan itu masuk akal gitu. Masuk akal gitu. Ada PR nggak ya pekan lalu ya kira-kira terkait dengan kata sifat ini? Nggak ada ya ibu-ibu? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke kata yang mirip ya. Kata yang mirip dengan naat man'ut, yaitu idofah. Nah, ini adalah idofah. Al-idofah. Nah, apa idofah itu? Idofah itu adalah menambahkan satu kata ke kata yang lain. Ya, jadi menambahkan satu kata ke kata yang lain. Gitu. Eh, saya sebut naat man'ut dan idofah itu mirip, iya, karena sama-sama terdiri dari lebih dari satu suku kata. Ya, lebih dari satu suku kata. Gitu. Eh, yang kedua adalah naat man'ut dan idofah itu mirip, ya, karena itu akan menjadi penjelasan tambahan. Ya, menjadi penjelasan tambahan. Misalnya, eh, ada laki-laki berada di rumah. Ya, ada laki-laki berada di rumah. Kalau saya berikan keterangan tambahan, maka itu akan menjadi sifat. Misalnya, laki-laki, ya, laki-laki yang jahat itu ada di rumah misalnya. Gitu. Laki-laki yang jahat itu ada di rumah. Maka keterangan kata yang jahat itu menjadi tambahan, menjadi kata sifat. Gitu. Nah, idofah, ya, itu keterangan tambahan, tapi bukan sifat yang kita sematkan. Yang kita sematkan adalah tambahan kata yang berarti kepemilikan, ya, atau dari atau di dalam, gitu. Ya, jadi kata yang kita tambahkan dengan maksud memberikan makna kepemilikan atau dari atau di dalam, gitu. Jadi kalau naat man'ut itu tambahan kata dengan maksud menjelaskan sifat, kalau idofah itu untuk menjelaskan kepemilikan dari atau asal atau dalam, gitu. Jadi beda tujuannya gitu. Kalau naat man'ut menjelaskan sifat, kalau idofah yaitu menjelaskan kepemilikan, kemudian dari, ya, atau asal, ya, atau yang ketiga adalah di dalam, gitu. Kalau nggak pakai contoh, ini masih sulit difahami. Kita pakai contoh, ya. Baik. Al-mufradatul jadidah. Ya. Kita baca mufradatnya dulu, kita artikan dulu.
Silahun artinya senjata. Ya, majlisun, majelis. Hibrun, tinta. Sodiqun, sodiq, teman. Asdiqa'u, teman-teman. Madatun, mada itu materi. Darrajatun, sepeda. Kemudian miladun, milad, hari lahir. Ya. Atau tempat tanggal lahir, milad. Takhorruj, takhorruj itu perpisahan. Perpisahan, wisuda, takhorruj. Syahadah, itu ijazah. Ya, sertifikat kelulusan syahadah. Kemudian sanawiyah, itu SMA, sekolah SMA. Tingkat SMA. Marortu, aku berjalan. Ta'ibtu, aku lelah. Oke. Kita baca nasnya. Yang pertama adalah Abdullahi. Abdullahi. Artinya apa? Artinya adalah hamba milik Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Enggak. Qalamul Mm-mm. Ustaz. Qalamul Ustaz. Dua yang pertama ini dulu. Ya. Dua yang pertama ini dulu deh. Ibu-ibu, ini adalah gabungan dua kata. Contoh yang pertama adalah abdun. Kemudian yang kedua adalah Allah. Abdun, hamba. Allahu, Tuhan, ilah. Dua kata yang berbeda disatukan, digabung menjadi satu dengan maksud tertentu. Ya, tadi ada tiga maksud ya, tiga tujuan. Yang pertama menunjukkan kepemilikan, yang kedua menunjukkan asal, atau yang ketiga dalam. Ya. Yang pertama tentu kepemilikan. Maka kalau kita sebut abdun plus Allah, kita gabung menjadi abdullahi, maka artinya jelas. Hamba milik Allah. Hamba milik Allah. Yang kedua, qalamun. Yang kedua, al-ustadzu. Jadi ada dua kata, qalamun dan al-ustad. Ya. Dua kata yang berbeda bisa berdiri sendiri masing-masing, pensil dan ustad. Ketika dimaksudkan digabung, pasti memiliki tujuan. Ya, salah satunya tadi, kepemilikan, asal, atau dalam. Maka qalamul ustadzi kalau digabung pasti menjelaskan kepemilikan. Pulpen ini milik Ustaz. Nah, itu adalah idofah. Idofah itu menambahkan satu kata ke kata yang lain. Yang ketiga, nah kita coba ya gantian ya. Nomor satu coba Bu Umi Rafan, silakan dibaca kemudian diartikan. Hazihi sa'atu tolib.
Ini saat itu jam ya. Iya, jam. Jam milik siswa. Ya, berarti menunjukkan mana kepemilikan. Pemilikan. Nomor 4, Umi Akrom. Majelisu muslimat. Majelis ini majelis muslimat. Ya, Ibu-ibu ya. majelis khusus Muslimat, ibu-ibu. muslimat. Jadi majelis khusus milik muslimat. Jadi masih menunjukkan makna kepemilikan ya. Oke. Nomor 5. Nah, ini maknanya bukan kepemilikan ini. Kita Umi Hanan, Bu Ade. Halo? Ya, Ustaz. Ishtaroitu qolamal hibri. Ishtaroitu apa ya, lupa. Aku Ishtaroitu. telah membeli. Aku telah membeli tinta pulpen. Bolpen Pulpen tinta. bolpen Pulpen berisi. dari isinya tinta. Nah, Oh, gitu. Bukan tinta pulpen ya? bukan. Iya. Ini kan yang dibeli jelas bolpen kan? Ya. Mm-mm. Bolpen yang berisi Tinta. tinta. Gitu. Jadi bolpen yang di dalamnya ada tinta. Karena ada bolpen yang isinya kayu, namanya kolamar rosos. Ya kan? Gitu. Ada kolamar rosos, bolpen atau pensil kayu. Isinya kayu. Atau terbuat dari kayu. Atau dari kayu. Oke. Berikutnya, balik lagi berarti ke Umi Rafan. Abu Bakrin. Ibu Rita belum. Oh ya, berita belum? Belum, Ustaz. Abu Bakrin. Abunya ayah ya, Ustaz? Iya. Bakrinnya, ini nama bukan? Ayahnya Bakri. Iya, ayahnya Bakrin. Berarti menunjukkan kepemilikan ya. Iya. Tuh. Abu Bakrin. Ini adalah abinya milik si Bakrin. Nomor berikutnya Bu Sylvia. Hadza baitul mudiri. Ini rumah mudir, kepala sekolah. Milik Ini adalah kepala. rumahmu, mudir. Pemilikan. Milik, kepemilikan. Kemudian Umi Akrom. Silahul mukminin. Senjata milik orang mukmin. Ya, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Oh, doa. Milik orang, bukan yang nggak ada, doanya nggak ada. Ini cuma kita tambahkan. Senjata Ya ya. kan? Doa kan senjatanya orang-orang beriman kan? Silahul mukminin senjatanya orang-orang beriman, senjata milik orang-orang. Kemudian yang berikutnya Umi Hanan, Bu Ade. Itu abadallahi. Saya melihat seorang hamba Allah. Berarti seorang hamba milik Allah. Benar. Ya. Gitu. Nah, terakhir Bu Rita. Marortu bibuyuti asdikoi. Asdikoi-nya teman-teman ya. Ya. Marortunya apa, Ustaz? Marortu, aku berjalan. Aku berjalan bibuyuti
melewati apa ya? Buyut itu rumah ya, Ustaz? Iya, berjalan melewati rumah-rumah. Melewati rumah. Nah, kalau di arti itu bertemu, Ustaz. Di arti kata-kata belakang. Iya, Aku boleh. bertemu maratu tuh. Sama tuh ya. Sama. Aku berjalan melewati rumah teman-teman atau rumah milik teman-teman. Heeh. Rumah milik dengan Rumah. Jamak ya, Ustaz ya? jamak. Rumah-rumah. Jamak. Nah, maka kaidahnya adalah idhofah itu adalah menambahkan satu kata ke kata yang lain. Ya. Agar memiliki atau menjadi frase yang memiliki arti. Yang pertama adalah berarti kepemilikan. Ya. Contoh qalamul ustad, pulpen milik ustad. Yang kedua khatamul hadid, cincin yang terbuat dari besi. Ya. Gitu. Jadi kalau ibu dulu nikah gitu ya, dapat mahar gitu ya. Khatamun min zahab. Khatam, cincin emas. Atau yang ketiga menunjukkan makna di dalam. Contoh amalun nahar. Ya, bekerja di siang hari. Nah, kata yang pertama itu namanya mudhof. Ini istilah ini. Dia bekerja dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama harus tanpa tanwin dan alif lam. Jika dia mufrad, ya baik mudzakkar atau muannats. Dua, menghilangkan nun jika dia musanna atau jamak mudzakkar salim. Yang ketiga adalah tetap mendapatkan harokat sesuai kedudukan dalam kalimat. Jadi tidak mutlak dhammah. Dia bisa kasroh, bisa fathah, ya bisa dhammah. Tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Nah, kata yang kedua ini disebut mudhof ilaih. Dia bekerja dengan syarat sebagai berikut. Satu, selalu mendapat harokat jar. Artinya harokat majrur kasroh jika dia mufrad mudzakkar atau muannas atau jamak muannas salim. Dua, mendapat harokat ya sukun jika dia musanna atau jamak mudzakkar salim. Nah, nanti saya akan contohkan. Saya akan contohkan. Oke. Ada pertanyaan di sini Ibu-ibu sebelum saya masuk ke Word untuk mencontohkan? Jadi maksud menambahkan satu kata dalam bahasa Indonesia ya, Ustaz ya? Tadi kan pulpen milik gitu, itu kan bahasa Indonesianya. Tapi kalau di Arabnya kan sama ya, maksudnya kata-katanya nggak ada tambahan ya, Ustaz? Nggak ada. Nggak ada tambahan. Oke. Oke. Ya. Pekan lalu kita membahas naat man'ut ya. Kita membahas naat man'at man'ut. Ya. Na'tun kita membahas na'tun wa man'utun. Hari ini kita membahas idhofah. Idhofah. Ya. Yang pertama naat man'ut ini adalah sifat mensifati.
Maka ini jelas menggunakan kata sifat. Yang kedua, ya, hukum sifat ya atau naat mengikuti man'utnya. Ya. 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 Dalam muzakkar muannasnya, ya. Kemudian ma'rifah nakirahnya, kemudian mufrad musanna, jamaknya, kemudian harokatnya, ya, fathah, dhamma, kasrah, ngikut gitu. Oke. Nah, kalau idhofah, ya, ya, kalau idhofah itu menambahkan, ya, kata atau isim, ya, pada kata lain, ya, ya, tujuannya, ya, yaitu menjelaskan kepemilikan dari atau asal atau di, ya, dalam. Oke. Ini saya letakkan bersamaan karena memang kadang-kadang kecampur, kadang-kadang kecampur. Ya. Oke. Saya pakai contoh yang mudah dulu. Ya, kita pakai contoh yang paling mudah. Ya, nahwu. Ya, contoh yang mudah. Ya, saya punya bolpen yang bagus. Saya punya bolpen yang bagus. Ya, misalnya, hadza qalamun jamilun. Oke, clear ya? Hadza qalamun jamilun. Kalau saya tanya di sini ke ibu-ibu, mana naat, mana man'ut? Tahu ya? Kalau naat mananya naat? Yang depan. Naat mana naat? Kolamun. Kolamun. Naat itu sifatnya. Jamilun. Oh, Oh, jamilun. 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 Man'utnya Kolamun. qalamun. Perhatikan ya, sama-sama mudzakkar, benar? Ya. Ya, Sama-sama nakiro, betul? Ya. tuh. Sama-sama mufrad tunggal, Mhm. Ya, sama-sama domah, betul? Ya. tuh. Sekarang penggaris. Ini penggaris bagus. Hadhihi misqaratun. Jamilatun. Hadhihi misqaratun jamilatun. Betul? Ya. Halo ibu-ibu, betul? Tuh. Sama-sama mu'annas. Ya. Sama nakiroh. Sama-sama nakiro. Sama-sama mufrad. Mufrad sama-sama domah. Sama-sama Harokatnya domah. Doma. Oke. Saya ganti ke ma'rifah. Hadzal
Qalamul Jamil. benar? Benar. Naatnya masih sama, man'utnya masih sama, dan selalu ikut. Kali ini sama-sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama beralif alif lam. Saya ganti hadhil mistaratu al jamilatu. Sama. Sama-sama mu'annas, sama-sama ma'rifah. Tapi semuanya masih sama-sama tunggal, masih sama-sama dhamma. Dua, saya punya dua bolpen bagus. Ya. Saya langsung tulis ya, hadanya kita singkirkan dulu biar nggak nambah pusing. Saya sebutkan langsung. Qalamani jamilani. Benarkah ini? Benarkah? Benar. Dua Benar. pulpen. Benar ya? Dua pulpen bagus. Sama-sama nakiro, tapi sama-sama Sama-sama dua sekarang. dua. Sama-sama dua. Mistorotani jamilatani. Benar? Benar. Ya. Masih konsisten, masih konsisten. Diganti alif lam, betul? Betul. Al-qalamu al-qalamani. Jamil. Jamilan. Al Jamilan. diganti al-mistoro juga sama, al-mistoro tani jadi Jamilatani. Jamilatan. inilah yang dimaksud dengan konsistensi, ngikut terus. Gitu. Gitu. Sekarang saya tebak, saya kasih tebak-tebakan ya. Silakan diikuti sekarang ya. Yang pertama, tadi yang pertama siapa ya? Umi Rafan ya. Ya, Ustaz. Kalau saya tulis kolaman, kira-kira tulisannya apa, Bu? Kolaman jamilan. Nah, betul ya. Kolaman jamilan. Ngikut aja pokoknya, konsisten aja. Kemudian yang berikutnya Umu Jihadul, Umu Akrom. Kalau saya tulis mistorotan. Kira-kira jawabannya apa? Jamilatan. Iya, mistorotan. Jamilatan. Jamilatan. Konsisten aja ngikutin. Bu Ade, misalnya al-qalama. Al-qalama berarti al-jamilah. Jamilah. Mumtaz. Bu Rita, al-mistorota. Al-mistorota al-jamilata. Al-jamilata. Sekarang agak sedikit rumit. Umi Rafan lagi. Kalau saya jawab kolama ini, kira-kira jadi apa? Kolama ini? Jamilaini. Mm-mm. Jamilaini. Jami lain. Sama-sama dua. Ya.
Terus Umu Akram, kalau saya tulis mistorota ini, Jamilataini. Jamilatai. Begitu seterusnya nih pokoknya nih gitu. Di kasroh sama gitu, di jamak sama dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sifat itu mengikuti mausuf. Naat mengikuti man'utnya dalam segala kondisi. Mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, ya kan, mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak, ma'rifah ma'rifah, nakirah nakirah, fathah fathah, dhamma dhamma, kasrah kasrah. Ngikutin terus. Nah, ini adalah naat man'ut. Clear ya? Nah, kalau idhofah sama menambahkan dua kata tapi harokatnya nggak mau ngikutin. Ya. Misalnya saya punya dua kata. Kolamun plus ustadzun. Ya. Bolpen milik ustadz. Ya, gitu. Kita tambahkan. Nah, kalau dalam prinsip idhofah nggak mau kayak yang naat man'ut. Dia maunya yang pertama, kata pertama nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin. Hmm. Tanpa alif lam, tanpa tanwin, sebagaimana keterangan di buku ya. Kemudian kata keduanya harus dijerkan, harus dikasrohkan. Jadi ustadzin. Qalamu ustadzin. Gitu. Nah, gitu. Misalnya, tadi saya punya penggaris milik Ustadz, mistorotun plus ustadzun. Nah, kira-kira Mistaratu Mistaratu. ustadin. kira-kira jawabannya apa? Mistaratu. Mistaratu Itu ustadin. ustazin. Nah, mistoratu ustadzin. Ini menjelaskan kepemilikan ya. Ya, penggaris atau pensil ini milik Ustadz. Sekarang ya. Ini ujiannya nih. Saya tanya ibu-ibu dulu. Yang pertama saya pengen nanya ke Umi Rafan. Kalau al-qalamu al-ustadu kira-kira jadi apa? Kolamu al-ustazi. Yang kedua ini boleh. Ini Ustaz. Ya, Boleh alif lam ya. Yang pertama yang nggak boleh. boleh alif lam. Yang Jadi pertama tetap boleh ya. qalamu. Kolamu al-ustazi. Pintar. Mumtaz. Qalamu al-ustazi. Zin. Zi. Kemudian al-mistoratu al-ustadu. Umi Akram. Jadi apa ini? Umi Akram. Mistaratu al-usta. Mistaratu al-ustazi. Mistoratul ustazi. Saya masih pakai mufrad ya, Sekarang
Ke Burita ya. Kolaman ustadzan jadi apa? Kolamu Kolaman. Kolaman. kolama ustad ustad Usta. ustadi ustadi bukan Di atau ustada Hmm. ustadin kolama ustadin Betul ibu-ibu? Hmm. jadi jadi tanwin. Kolama usta. Hmm. Ingat ya, yang pertama, kata pertama itu namanya mudhof, dia nggak mau menerima alif lam, nggak mau menerima tanwin. Kalau harokat dia mau. Kalau dia fathah, dhamma, kasrah dia mau. Gitu. Nah, masalahnya adalah mudhof ilainya dia nggak mau selain kasroh. Maka yang kedua ustadzin. Kolama ustadzin. Betul ini ya? Ya, Betul? Hmm. betul. Mistorotin ustadzin. Tadi Burita ya. Bu Ade sekarang. Tadi yang pertama tidak mau menerima alif lam dan tidak mau menerima apa tadi satu lagi ya? Tanwin. 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 Berarti mistoroti ustadzin. Betul ya. Mistoroti ustadzin. Zin. Harokatnya masih mau dia. Masih mau ngikuti kasrohnya. Tapi nggak mau menerima tanwinnya. Mistoroti ustadzin. Nah ini adalah mudhof ilai atau idofah. Ya. Ini levelnya masih 1 ya. Sekarang level 2. Level 2. Dua pulpen itu milik Ustadz. Ini Rafan. Menghilangkan Jawabannya apa? nun jika musanna Ustaz ya. Iya, musana. Dibuang apa? Dibuang Nun. nunnya. Jadi Kolama gitu. ya, kolama. Kolama ustazin. Kolama ustadzin. Umi Akram. Ini ujiannya makin naik ini levelnya. Dua penggaris milik dua ustadzah. Ustad. Selesaikan yang mudhofnya dulu. Kira-kira apa? Mistorota. Umi Akram. Mistorota. Oke, mistorota. Tanya panjang ya. Ya. Karena kan pengen dibuang nunnya saja, alifnya enggak. Nah. Kalau di prinsipnya diganti dengan ya, alifnya diganti dengan ya, betul? Betul, diganti dengan ya. Alif apa? Oh iya. Alif bengkok bukan sih? Diganti dengan ya. Umu jadi umi gitu Ustaz ya. Nah, jadi apa? Ustazatain. Ustadzata ini betul. Jangan ragu. Ustadzah. Taini. Alifnya diganti dengan ya. Ya, oh. Kita kasih warna ya.
Itu jamak Ustaz ya? Apa sih? Bukan ya? Oh, yang mu'annas Ustaz ya. Hmm. Oke, nunnya dihapus, isi warna biru. Oke. Kemudian biladun plus al muslimuna. Umi Wade. Biladun plus al muslimuna. Biladul Biladul mus apa muslimin. Iya, wawunya diganti. Muslimina. Ya, Ya, wawunya diganti ya. Jadi bilad Biladul muslimina. mumtaz. Ya, biladul muslimin. Nah, ini yang disebut dengan idhofah. Oke, lanjut lagi. Bu Rita. Buyutan. Al mu'minun. Buyutal mu'minin. Mumtaz. Buyutal mu'minin. Oke, udah paham ya berarti ya? Berarti nggak selalu jar ya Ustadz itunya. Apa namanya? Kata keterangannya. Yang mudhof ilaihnya. Iya, Kata keduanya. iya. Itu jar. Ini jar, Bu. Tapi jarnya Oh pakai iya, ya. iya, iya. Kan jar itu nggak harus kasroh toh. Iya. Jar itu bisa diganti dengan ya kalau Iya. dia musanna atau jam. Jamak. Jamak. Oke. Sampai di sini yang ditanyakan. Berarti ini udah gampang banget berarti ya. Ada yang tanyakan Ibu-ibu? Ada muskilah? Aman? Kalau yang Abu Abu Bakrin perubahannya gimana Ustadz itu yang berarti kan Aba ya tadinya ya Ustadz. Abun. Abun. Abun tanwinnya dihilangkan jadi wawunya disukun. Kan awalnya kan abun plus Hmm. bakrun. Ya. Abun plus bakrun. Jadinya apa? Abu Bakrin. Kan begini toh? Pakai waw mati. Pakai ada wawunya. Abu Nah, wawunya muncul kenapa wawunya? Karena abun itu asmaul khomsah. Sudah belajar asmaul khomsah belum ya? Jadi, perasaan udah ya. iya. Jadi ada ya? Udah ya? Pernah ya? Tapi lupa. Ya, Udah jadi sering ada lupa. 5 kata dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan asmaul khomsah. Ya, dia itu kalau domahnya diganti dengan Wow. waw. Domahnya diganti dengan waw. Jadi abu gitu. Ya, kalau begini, aban plus bakrun. Jadi apa kira-kira? Bakrin. Apa?
Aba Bakrin. Nah, abanya pakai alif, Bu. Aba Oh, Bakrin. Nah, ini namanya asmaul khomsah. Apa saja? Abun, akhun, ya. Hamun, fu, sama zu. Ada 5. Boleh dicek di kitabnya. Misalnya abin. Abin. Plus bakrun. B gitu ya. Nah, ini yang kalau dikit di hadis-hadis abi. Bi Bak. Abi Bakrin. Nah, Baru enggak Ustaz. abi bakrin. Nah, itulah yang namanya asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu ada 5. Yaitu apa? Abun, akhun, ya. Hamun, famun, sama zu. Sama akhun, hamun, fu, famun, zu, sama persis kayak abu, aba, abi. Akho, aku, akhi. Hama, hamu, hami. Fa, fu, fi. Za, du, zi. Zuzi. Oh, itu. Abu, aba, abi. Aku, akho, akhi. Hamu, hama, hami. Fa atau fu, fa, fi. Du, za, zi. Nah, ini adalah bab idhofah ya. Mau dicatat, silakan dicatat biar nggak lupa. Mau nyatat dari yang nat manut atau langsung idhofah? Nanti lama Ustaz. Hmm? Kenapa? Banyak Yang ini atas, Ustaz. catatannya. Semua. Di share aja ya nanti ya, saya share ya. Ya, sering. Di share nanti di fotokopi atau di print. Oke, sekarang nomor 1 tamrinat. Sekarang dicari mana yang benar. Tamrinat. Nomor 1, Umi Rafan. Hazihi misaratun Olibatun. Terlibat. Olibati. Oh ya. Oh, dicari kirim baca. Dirubah langsung Ustaz ya. Hazihi misaratu tolibati. Nomor 2, Umi Akram. Wa Abdurrahman. Wa Abdurrahman. Abdurrahman. Naninu. Abdurrahmani. Abdurrahman ya, jangan ragu loh ya, ini idhofah loh ya. Mani, ya. Kasroh. Nomor 3, Bu Ade. Ishtaroitu qolamil hibri. Qolamal hibri. Iya. Fid dukani. Ya, membeli ya, berarti membeli kan berarti itunya dia maf'ul bih, dia pasti objek, pasti fathah qolama. Qolamal. Membeli qolamal hibri. Nomor 4, Bu Rita. Ta'ibatu min amalin nahari. Mumtaz. Min amali. Nomor 5, Umi Rafan lagi berarti. Hadarat Olibatu fi majlis. Fi.
majlisi ta'limi. Mumtaz, Masya Allah. Nomor 6. Ini Akram. Aku mengunjungi. Berarti fathah ini, objek ini. Zurtu. 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 Zurtu buyutat. Zurtu buyutat tolibati. Mumtaz. Ya. Fil Buyuta qarya. ya, buyuta ya, karena kan dia objek. Buyuta, ya. Tolibati. Bati Ah, fil qaryati. fil qarya. Ya, nomor 7 Bu Ade. Raja'tu min asimatil biladi. Mumtaz. Nomor 8 Bu Rita. Silahul muslimina du'aun. Senjata orang beriman atau senjata orang Islam adalah doa. Lanjut. Umi Rafan. Yaitu saat Ustazah Aku menemukan. Sa'ata Nah, ya. Sa'ata. Ustadzati fil hammami. Oke, Mumtaz. Wajadtu sa'atal ustadzati fil hammami. Nomor 10 Mi Akram. Qara'tu nazaratil abi. Nazaratil Bi. abi. Bi. Ya, bi. Binadzaratil. Qara'tu binazaratil abi. Mumtaz. Mudah banget ya. Insya Ini kita drill. Iqra' tsumma tarjim la lughatil Indonesia. Silakan diterjemah ya, baca dan terjemah. Bu Ade lagi, Bu Ade. Hadhihi madatun nahwi. Ini adalah materi nahwu. Hadhihi madatus sorfi. Ini adalah materi tentang. Pakai tentang nggak? Iya, Sorof. boleh sorof. Oke ya. Hadhihi madatul hisabi. Ini adalah materi tentang ilmu hisab ya. Hitungan, Oh, tentang hitungan. berhitung. Hadhihi madatul lughati. Ini adalah materi tentang bahasa. Oh, jelas. Bu Ratih, Bu Rita, Bu Ratih. Haulai tholabatul madrasati. Ini Haula apa haula? Mereka ya. Ini, mereka ini. iya mereka ini. Mereka ini pelajar madrasah. Nah, pelajar sekolah ya madrasah. Sekolah. Lanjut. Haulai tholabatu jami'ati. Mereka ini pelajar jamilah. Apa namanya? Kampus. Haulai tholabatu ma'hadi. Haulai Apa mahad? Tholabatul mahad apa? Siswa? Ma'had itu ini ya. Pesantren atau Pesantren, ya. Sanawiyati. Sanawiyah setara SMA. Nomor Namanya itu kan 3. SMP, Ustaz. Sanawiyah. Iya SMP ya. Sanawiyah kalau di Arab SMA, kalau di Indonesia SMP. Indonesia SMP. Menghitungnya gimana sih, Ustaz? Sanawi, berarti ngitungnya gimana? Dari apa? Jadi kalau orang Arab itu ibtidaiyah betul. Ibtidaiyah yang SD.
Kemudian kalau SMP mutawasito. Kalau SMA sanawiyah. Itu kalau di Arab. Kalau di Indonesia ibtidaiyah SD, Aliyah, sanawiyah SMP, Aliyah, aliyah SMA. SMA. Ya, sama aja sih, nggak ada bedanya. Kuliah berarti apa, Ustaz? Jamiah, Oh, jamiah. lanjut Umi Rafan. Hasol tuh aku mendapatkan. Asal tu ala sahadati. Aku mendapatkan ijazah tahfiz. Ya, Hasal tu ala sahadati takharut. Apa takharut? ijazah kelulusan. Oh ya. Surat tanda tamat belajar, STTB. Ibu punya STTB nggak? Ya, dulu mah STTB ya dulu ya. TTB Ustaz. Iya. Asal tu ala sahadati miladi, hari jadi. Ya, ini akte kelahiran berarti. Oh, akte kelahiran. akte kelahiran. Hmm. Hasatu ala sahadatil lugoti. Lugoti itu Bahasa. kursus bahasa, kursus Nah, berarti TOEFL. tuh. Aku mendapatkan sertifikat Ijazah. TOEFL. TOEFL untuk Inggris, Arab, TOEFL. Oh, Nomor 4. Umi Akrom. Roja'tu bihafilatil madrasati. Saya pulangnya. Iya. Saya pulang dengan mobil bus sekolah. Dengan bis sekolah. Bis sekolah. Roja'tu bisayyaratil ab. Saya pulang dengan mobil milik ayah. Roja'tu bidarajatil jaddi. Saya pulang dengan sepeda nenek. Kakek ya? Kakek. Roja'tu bisayyaratil ma'hadi. Saya pulang dengan mobil pondok. Pondok. Mumtaz. Nomor 5. Terakhir, Bu Ade. Sami'tu qaulal abi. Saya mendengar suara atau perkataan, Ustaz? Ya, nasihat lah. Oh, nasihat. Nasihat ayah. Sami'tu qaulal ummi. Saya mendengar nasihat ibu. Saya mendengar nasihat seorang saudara laki-laki. Sami'tu qaulal kakak, ya. Sami'tu qaulal mudir. Saya mendengar nasihat kepala sekolah. Mudir, ya. Mumtaz. Oke. Ada yang tanyakan Ibu? Asmaul Khamsah emang sudah ya? Di bab berapa ya Asmaul Khamsah ya? Depan-depan kayaknya, Ustaz. Depan-depan ya? Ada yang bisa ngasih tahu bab berapa Asmaul Khamsah? Atau belum ya bahkan ya? Di daftar isinya ada nggak, Bu? Wah. Mungkin di buku 1 ya, Ustaz. Buku pertama. Buku 1 nggak ada. Emang belum kok, nanti paling di kitab ketiga.
Baik, jika tidak ada, saya coba buatkan PR ya untuk dikerjakan di rumah ya. Kita ke Word lagi. Biar Muntij. Ini PR-nya. Sami'tu semua ya. Oke, 10 aja. Saya mendengar. Ya, saya mendengar, saya mendengar, saya mendengar. Silakan dirubah ya. Ini Ustadz Hah? yang tadi apa? Apa? Ah, apa tadi? Ahkamul Khomsah. Apa? Tadi yang Ustadz tanya Asmaul Khamsah. Asmaul ya. Iya. Ada di catatan tambahan. Oh, ada. Iya, maksudnya intinya kan Benar ya. penjelasan Ustadz ya Betul. di catatan tambahan. Iya, Cuma di sini karena nggak ada tanggalnya, saya juga nggak tahu tanggal berapa betul. ini. Abun, akhun, hamun, fudhu, hanu. Ini Ustadz. Betul.
Nah, gampang banget. 1 sampai 5 naat man'ut, 6 sampai 10 idhofah. Saya share ke ibu-ibu langsung ya, jadi nggak perlu ditulis, nanti silakan di print, nanti diketik ulang di rumah atau dibaca ulang di rumah. Baik, anak kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jazakallah khairan. Ya, Terima kasih, jazakallah Ustaz. khairan. Insyaallah jumpa lagi Jazakallah teman-teman. khairan. Tetap semangat. Syukran. Assalamualaikum. Salam.